Baik para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, kita akan meneruskan pelajaran kita yang sangat luar biasa hari ini mengenai roh nubuat tentang kebangunan rohani yang ketiga. Baik Pak Pendeta, kita akan teruskan pertanyaan ini kepada Bapak, yaitu apakah masih ada faktor lain Pak, selain faktor tadi yang Bapak sudah katakan atau Bapak sudah jelaskan tadi, ada faktor lain nggak Pak yang bisa menyebabkan terjadi kebangunan rohani di kalangan umat Laodikia saat ini? Iya Bu, baik Bu. Di sini ada satu lagi petunjuk dari roh nubuat. Bagaimana bisa terjadi segera kebangunan dan pembaruan rohani. Saya baca dalam 8 Testimonis 251. Dia bilang begini. Apabila pembaruan sudah mulai terjadi, maka roh permintaan doa akan dinyatakan oleh setiap orang yang percaya. Dan akan lenyaplah roh perbantahan serta pertentangan di dalam jemaat-jemaatnya. Roh permintaan doa ditingkatkan. Ya, jadi orang kalau mau bangun rohaninya, berdoanya harus berubah. Sebagaimana kita pernah pelajari bahwa doa itu merupakan nafas hidup kerohanian. Kerohanian seseorang tidak menjadi sehat kalau doanya begitu-begitu saja. Jadi kelihatannya doa ini bagaikan nafas. Orang kalau pernafasannya tidak bagus, ya nggak sehat Bu ya. Iya, betul sekali. Oksigennya terganggu. Iya. Jadi umat Kristen sekarang harus mengerti bahwa doa itu nafas hidup kerohanian. Pas berhenti mati ya. Kalau berhenti ya mati. Jadi buatlah doa itu sebanyak-banyaknya. Bagaikan nafas. Ya. Dikatakan di sini agar kita memiliki tabiat seperti Henok, maka kita harus berdoa seperti Henok. Henok ini adalah seorang hamba Tuhan yang setia, yang pernah diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Bagaimana Henok bisa memperoleh tabiat yang begitu suci di tengah manusia yang jahat sebelum datang air bah? Nah, roh nubuat katakan begini Bu, dalam buku Patriarch and Prophet halaman 85. Bagi Henok, doa adalah seperti nafas jiwa. Ia hidup dalam suasana sorga. Nafas. Jadi buat Henok ini, apapun yang dikerjakan dia, selalu dibawa di dalam doa. Sehingga Henok merasakan setiap saat dia ada di hadapan hadirat Allah. Jadi Henok dapat tetap kudus dan suci, mengalahkan segala jenis pencobaan, karena dia selalu berdoa, mengangkat jiwanya ke hadirat Tuhan melalui doa. Jadi dikatakan di sini, banyak berdoa adalah satu faktor menimbulkan terjadi kebangunan dan pembaruan rohani. Ya, sekarang kita lihat jam-jam berdoa dalam jemaat ya. Pertengahan minggu jam permintaan doa. Ya berapalah yang datang? Iya. Makin sedikit ya Pak ya. Makin sedikit. Nah, di samping itu juga kita harus katakan di dalam setiap rumah-rumah tangga orang Advent, berdoa itu harus lebih ditingkatkan. Ya memang kita mengenal jenis-jenis doa ya. Ada doa syafaat, ada doa keluarga. Tetapi ada doa pribadi. Dari semua jenis doa itu, doa pribadi ini sangat menyangkut kesehatan kerohanian seseorang. Seperti Henok. Pengaruhnya ya Pak ya. Apa saja dilakukan, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ada baiknya kita melihat kebiasaan dari orang Muslim itu. Saya lihat kalau orang Muslim naik angkot, ya, Bismillah. Tentu itu doa-doa pendek ya. Tapi orang Kristen jarang malah ya, Pak, kalau tinggi tangganya angkot dia terus bersungut. Udah terbalik ya Pak ya? Terbalik. Baik Pak Pendeta, kalau gitu karena menyangkut dengan doa ini, ada pertanyaan saya begini Pak. Di samping umat ini sudah berdoa ya Pak ya, berdoanya juga sungguh-sungguh sekali. Jadi apalagi sih Pak yang harus kelihatan dalam kumpulan orang yang percaya ini? Nah, jawabannya ada Bu, dalam review Herat Februari 1890. Roh nubuat jelaskan begini.
Bila mana sidang menjadi satu sidang yang hidup, sidang yang bekerja, sidang yang berdoa, Roh Suci akan dicurahkan sebagai jawaban daripada permohonan yang sungguh-sungguh dari mereka. Selanjutnya tambahkan, mereka yang tidak berusaha apa-apa, tapi hanya tinggal menunggu akan kecurahan Rohul Kudus untuk mendesak mereka bergerak, mereka akan binasa dalam kegelapan. Engkau tidak boleh tinggal duduk dan tidak melakukan apa-apa dalam pekerjaan Allah. Christian Service halaman 228. Ya. Jadi, di mana tidak ada pekerjaan yang aktif untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, maka kerohanian merosot, akhirnya akan mati. Ya. 9 Testimonis halaman 10. Jadi di sini kita lihat berdoa itu juga harus dibarengi dengan usaha. Iya. Salah satu cara di mana segera Rohul Kudus datang, segera. Bila mana kita membawa pekabaran Injil kepada seseorang, Rohul Kudus terus datang dekat, menolong kita bagaimana memperkenalkan Yesus dengan benar dan tepat kepada seseorang itu. Ya. Jadi usaha memenangkan jiwa adalah satu hal yang sangat mudah kita merasakan kehadiran Rohul Kudus. Ya. Ya. Jadi kita harus lebih banyak mengambil waktu. Ya, ini waktu Bu, harus dipisahkan waktu. Ya. Berapa lama kita di hadapan televisi? Iya. Berapa lama kita mengambil waktu bersama Yesus melalui doa? Iya. Jadi sekarang umat harus diberikan amaran dari 24 jam sehari. Sama seluruh dunia sama hanya punya waktu 24 jam dalam satu hari Tapi dimanapun Tuhan dia. katakan bagaimana Anda memanage waktumu, berapa engkau sisihkan bagi Tuhan. Iya. Ya kan? Lebih banyak dipergunakan Kalau dalam Yesus nanti, saya sudah ku kasih kamu umur 70 tahun. Iya. Iya kan dia kasih umur. Iya. Berapa banyak kau gunakan buat aku. Ya. Untuk itu kita baca dulu Bu Alkitab dalam Efesus 5 ayat 16. Oke, saya akan bacakan dari Efesus 5 ayat 16 bunyinya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu. Tuhan memberi amaran, hei umat-umatku, atur waktu yang benar. Sekarang banyak orang di pinggir jalan duduk menghitung mobil ini, mobil apa yang datang, mobil apa. Habis waktu. Jadi Tuhan mengatakan kepada umat sekarang, pergunakan waktumu dengan benar. Karena Tuhan menuntut itu. Iya. Dituntut. Bagaimana engkau menggunakan waktumu bagiku? Atau banyak hanya cari duit saja? Ya, pergunakan waktumu. Iya. Saya baca dari kutipan mengenai waktu ini Bu ya. Oke, silakan. Christ Object Lesson 342. Tidak ada talenta yang telah diberikan Tuhan, yang akan dituntutnya pertanggungjawaban lebih tegas daripada talenta waktu. Tidak ada talenta telah diberikannya yang akan dituntutnya pertanggungjawaban yang lebih tegas daripada talenta waktu. Jadi kelihatannya manusia ini bodoh dan bijak. Ya. Dia menjadi orang rohani atau menjadi orang dunia, dapat kita mudah lihat bagaimana waktunya digunakan. Dari kesehariannya ya Pak ya. Seharian. Menggunakan waktu seharian itu kita harus atur benar. Ini direncanakan loh. Penggunaan waktu direncanakan. Sekian ke sini ini waktu saya. Tapi kalau kita katakan, Tuhan, kayaknya saya nggak ada waktu. Loh. Siapa yang memberi waktu? Iya. Kata Tuhan, kan saya. Saya berikan kamu waktu, tapi kamu nggak ada waktu buat saya. Bagaimana bisa? Makanya tidak ada talenta diberikan kepada kita yang dituntut pertanggungjawaban yang lebih tegas daripada talenta waktu. Seorang pujangga ya, Shakespeare. Waktu itu datang, berlalu dan tidak dapat dipanggil lagi kembali. Ya. Bagi orang tertentu, waktu merupakan permata yang datang
dan harus ditangkap karena tidak akan pernah kembali lagi. Betul. Lewat dia habis, Ya. lepas. Kalau uang bisa dicari lagi ya, Pak. Cari lagi. Waktu Jadi tidak bisa kembali. Tidak Ya? bisa kembali. Itu makanya pergunakan waktumu. Ada lagi satu hal yang sangat penting dalam menggunakan waktu ini. Saya kutip dari 1 Testimonies halaman 186. Ya. Bila pekabaran saksi yang setia sedemikian pendek, kepada Laodikia ini maksudnya, Ya, sidang Laodikia. sebagaimana yang banyak orang duga, maka tidaklah ada waktu yang cukup untuk membentuk tabiat. Satu Testimoni 186. Jadi maksudnya begini, sekarang keberadaan Laodikia ini suam. Datang saksi yang setiawan, Yesus Kristus, menemplak, menegur, bertobatlah. Namun di dalam kasih sayang Tuhan, mengubah tabiat yang suam jadi panas membutuhkan waktu. Proses. Jadi Tuhan yang panjang sabar ini, masing-masing kita beri waktu untuk memiliki tabiat seperti Kristus itu. Namun ada batas waktu. Ya. Ya. Roh Nubuat mentambahkan satu Testimoni 187. Allah memberi mereka waktu agar lenyap perasaan puas mereka. Jadi sekarang kebanyakan penyakit rohani umat sekarang merasa sudah puas. Self-sufficient namanya bahasa Inggris, self-sufficient. Sudah merasa baik, udah cukup lah. Padahal tidak cukup. Karena dia buta. Iya. Tidak menyadari keberadaan sebenarnya di hadapan Tuhan. Jadi katakan, Allah memberi waktu agar perasaan puas mereka terbukti yang nyata bahwa mereka dapat lihat sendiri mereka telah mengikuti, melihat nasihat dari saksi yang setiawan itu. Jadi Tuhan beri waktu. Kalau waktunya sudah habis, ya habislah. Tidak ada lagi bisa panggil waktu. Perpanjang lagi ya, nggak bisa di-extend lagi. Tertutup pintu kasihan. Ya. Ditambahkan lagi Bu. Silakan. Review Herald tanggal 3 bulan 10 1904. Siapa yang tidak memiliki iman yang cukup untuk mempercayai bahwa Kristus dapat memelihara mereka agar tak pernah jatuh ke dalam dosa, mereka juga tidak mempunyai iman yang melayakkan mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi sekarang harus diyakinkan bahwa Kristus memberi kuasa kepadamu supaya besok engkau tak pernah jatuh lagi ke dalam dosa. Jadi kalau ada orang berpendapat, nggak mungkin pendeta masih di dunia pasti masih berdosa. Ya. Itu tidak ada iman. Iman yang menyelamatkan ialah iman yang mempunyai pernyataan bahwa dia dapat diberi Tuhan kuasa tak pernah jatuh lagi ke dalam dosa. Mungkin tolong Ibu bisa tolong baca satu ayat. Yudas 1 ayat 24 Bu. Memang di situ dia. Yudas 1 ayat yang ke-24. Yudas 1 ya Pak. Iya, Yudas sebelum buku Wahyu. Iya tahu Pak. Yudas 1 ayat 24. Yudas 1 ayat 24 bunyinya demikian. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Dia sanggup membuat kamu tak pernah jatuh lagi ke dalam dosa. Iya. Jadi kalau orang bilang, jangan terlalu fanatik, masih di dunia, ya, nggak bisa kita. Itu satu alasan aja Pak ternyata. Tapi Tuhan mengatakan, dia sanggup. Dan bila mana Yesus datang pada hari kiamat, umat-umat Tuhan telah dapat berdiri tegap, mempunyai tabiat yang tak bercacat celah. Karena Tuhan sanggup membuat kita tak pernah jatuh lagi. Satu janji yang sangat indah sekali ya Pak. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan,
Sejak sekarang ini Allah memanggil Anda untuk memulai satu komit kebangunan dan pembaharuan rohani, untuk dapat memenangkan segala jenis bentuk dosa. Karena roh nubuat telah mengatakan, dalam keadilan dan kemurahan Tuhan telah memberi waktu bagi masing-masing kita. Waktu yang mahal tidak boleh disia-siakan untuk membentuk tabiat yang sempurna itu. Kita tidak tahu berapa lama waktu itu tersedia bagi Anda dan bagi saya. Amin. Tapi harus ada Anda ketahui bahwa Allah memberi batas waktu, memanggil kita untuk bertobat sungguh-sungguh. Bila waktu itu sudah tiba pada batasnya, sebagaimana terhadap manusia pada zaman Nuh, 120 tahun lamanya supaya manusia bertobat dan masuk ke dalam bahtera. Namun akhirnya Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera itu, dan bahtera itu ditutup pintunya oleh Allah sendiri, sehingga air bah pun turun membinasakan semua manusia yang sudah mengeraskan hatinya, tidak mau percaya dan masuk ke dalam bahtera tersebut. Sekarang pun demikian, saudara pemirsa. Marilah kita menerima panggilan pertobatan sebelum terlambat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, pelajaran tentang roh nubuat kita hari ini kita sampai di sini, dan kami yakin percaya bahwa setelah Anda mendengar pelajaran begitu indah hari ini, itu menjadi satu pelajaran bagi Anda semua, para pemirsa yang saat ini di mana saja sedang berada. Dan biarlah kita semakin mengetahui apa yang kita harus lakukan, yang sudah dijelaskan dengan panjang dan lebar oleh Bapak Pendeta Ugul Tom tadi. Biarlah ini menjadi waktu yang milik Anda, milik saya, kita bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Baik para pemirsa, di sini kami tidak lupa juga ingin mendoakan para pemirsa yang saat ini bersama-sama dengan kami. Tentu kami juga ingin mendoakan pada pemerintahan kami. Untuk itu kami mengundang Bapak Pendeta Ugul Tom untuk mendoakannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terima kasih Tuhan sudah bicara keras kepada kami saat ini, supaya kami boleh mengambil waktu yang cukup bagi Tuhan, teristimewa dalam membentuk tabiat yang kudus dan suci. Amin. Sehingga kami boleh menjadi pemenang melawan segala jenis dosa dan pencobaan. Amin. Tuhan sudah berjanji Engkau akan memberikan kepada kami kuasa, dan Tuhan sanggup menjaga kami supaya besok hari tak pernah jatuh lagi ke dalam dosa. Amin. Tuhan, Engkau juga berikan kepada kami batas waktu. Tolonglah oleh Roh-Mu yang kudus supaya kami mengerti batas waktu yang Tuhan berikan bagi masing-masing kami, supaya kami jangan terlambat, supaya jangan kehabisan waktu sehingga kami tidak memperoleh pertobatan yang benar. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami mengatur waktu kami setiap hari. Kami sisihkan waktu yang cukup bagi Tuhan. Amin. Maka Tuhan pun akan memberikan kepada kami kuasa Roh Kudus, mengubah kami menjadi manusia yang baru, manusia yang sempurna, manusia orang yang saleh, menang terhadap semua dosa dan pencobaan. Amin. Terima kasih atas janji Tuhan bagi kami. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami benar-benar mengerti akan waktu yang Tuhan berikan bagi masing-masing kami. Dengarlah Tuhan doa kami. Kami juga berdoa bagi negara dan bangsa kami, bagi saudara-saudara kami, bagi keluarga kami, agar kami boleh saling bernasihat satu sama lain. Amin. Supaya kami boleh mengatur waktu kami sebelum waktu habis. Ya. Terimalah doa sembah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu sedia mengampuni segala salah dan dosa-dosa kami. Kami persembahkan doa ini ya Tuhan, di dalam nama penebus Yesus Kristus Juru Selamat yang segera akan datang itu. Amin. Amin.